cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang kenaikan suku bunga dan sektor atau saham apa aja yang diuntungkan dan dirugikan dari kenaikan suku bunga tersebut. Nah, sekarang suku bunga di kita ya, di Indonesia itu udah 6% ya, jadi termasuk tinggi banget. Dan saham-saham apa aja yang diuntungkan atau sektornya apa aja. Kita akan bahas yang diuntungkan dulu teman-teman. Yang pertama adalah sektor yang diuntungkan saat suku bunga ini naik adalah sektor perbankan ya. Tapi kenaikannya ya masih kenaikan dalam wajar, seperti ini 6% itu masih oke. Tapi kalau sampai kayak tahun 98 sampai 50 sampai 60% itu semuanya nggak sehat ya. Kalau ini masih oke, perbankan masih diuntungkan ya, tetap BCA, BRI, BNI seperti itu. Kenapa kok diuntungkan? Nah, kalau suku bunga naik itu kan artinya bunga deposito naik. Seperti itu guys ya, atau bunga deposito sekaligus bunga pinjamannya naik. Nah, kalau misalnya nih guys ya, bunga depositonya naik, tentu aja orang-orang akan lebih giat untuk deposito. Betul ya? Suku bunganya 6% setahun nih. Ya, tinggal tidur aja dapat 6% lah ya. Orang-orang pada deposito. Nah, saat teman-teman itu deposito atau orang-orang itu deposito di bank, otomatis bank akan dapat duit. Nah, jadi modal bank itu akan gede buat diputerin lagi. Dan harusnya semakin modalnya gede, kalau bank itu pinter nguterinnya, tentu aja profitnya akan semakin gede. Nah, itu bank. Terus yang kedua adalah perusahaan ini guys ya, leasing. Nah, leasing itu biasanya kalau suku bunga naik, dia profitnya juga akan naik dari bunga penjualannya. Terus ada perusahaan asuransi juga. Nah, itu perbankan, leasing, dan pembiayaan asuransi seperti itu guys. Itu sektor yang paling diuntungkan saat suku bunga naik seperti ini. Nah, kenapa bank-bank itu pada merah? Ya memang ini mungkin orang-orang lagi pada keluar dari bursa atau keluar dari saham buat masukin ke deposito. Nah, saat itu terjadi tentu aja saat mereka itu nggak buang barang, nah itu akan membuat harga sahamnya turun dalam jangka pendek. Cuman saat mereka itu investasi atau deposito di bank, otomatis profit bank besok naik. Nah, kalau profit bank besok naik, berarti sahamnya akan naik lagi nanti ke depannya. Jadi yang diuntungkan itu. Terus yang dirugikan sektor apa? Nah, saat suku bunga naik itu ada sektor yang dirugikan. Yang pertama adalah sektor yang dia itu hidupnya dari hutang bank. Contohnya apa? Perusahaan konstruksi dan properti. Nah, perusahaan konstruksi dan properti itu dia kalau membangun rumah itu hutang dulu duitnya. Misalnya kita itu nyuruh WG, kita suruh bangunin gedung. Nah, harganya misalnya 100 miliar. Nah, gedung berapa lantai gitu ya. Nah, kita itu DP biasanya tuh 20-30% aja. Nih DP-nya nih 20%. Nanti kalau udah jadi baru saya bayar ya 80%-nya gitu ya. Nah, terus WG dapat duit 80% dari mana? Dari hutang bank. Gitu ya. Nah, itu dirugikan saat dia itu terpaksa hutang bank buat pembangunan gedung tersebut, karena yang minta itu kan belum bayar full, baru bayar DP doang 30% misal. Nah, itu bunga yang dikasihkan ke bank itu kan jadi beban PT-nya. Nah, saat PT-nya itu bebannya lebih gede, tentu aja profitnya akan semakin turun. Nah, itu dia yang dirugikan teman-teman. Jadi profitnya jadi turun. Nah, kalau profitnya turun tentu aja sahamnya juga turun kan, karena investor jualan kan seperti itu. Nah, itu properti dan konstruksi. Terus properti juga, kalau properti itu dapat lagi, yaitu dapat negatif lagi, yaitu saat penjualan.
Nah, saat penjualan kan rata-rata properti di Indonesia itu jualnya kredit. Nah, saat jualnya kredit, suku bunganya tinggi, otomatis kan cicilannya juga tinggi. Nah, kalau cicilannya tinggi, orang-orang jadi istilahnya itu beli rumah itu mikir-mikir. Ah, mahal ya cicilannya, ya sanggup gak ya? Dan ntar aja ditunda. Nah, saat ditunda tersebut itu akan menghambat sales dari perusahaan properti. Guys, jadi properti dan konstruksi itu adalah sektor yang paling kena dampak saat suku bunga itu naik. Nah, selain sektor properti dan konstruksi, itu ada namanya sektor teknologi. Nah, sektor teknologi itu juga terdampak karena sektor teknologi itu kan growth. Nah, growth butuh modal gede. Nah, biasanya mereka itu minjem juga di bank. Nah, kalau dia minjem di bank, untuk aja ya kasusnya sama kayak saya udah bahas tadi di properti dan konstruksi. Nah, itu guys ya. Kalau sektor yang lain itu nggak berdampak secara langsung, teman-teman. Jadi yaitu dia guys ya. Sektor yang diuntungkan perbankan, leasing, asuransi. Sektor yang dirugikan adalah properti, konstruksi, dan teknologi yang dia itu operasionalnya atau pengembangan usahanya itu dari hutang bank. Seperti itu guys ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya tentunya.